Dalam rangka Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua, 600 relawan penari kolosal akan memeriahkan ajang nasional ini. Untuk kota Jayapura sendiri, jumlah penari ada sebanyak 200 orang dari total keseluruhan. Pada Rabu siang ini, 200 relawan penari kolosal asli Papua terlihat tengah berlatih di Auditorium Universitas Cendrawasih, Abe Pura, Kota Jayapura, Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Tirza Bonyadone yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Tirza. Baik, selamat sore. Oke, rekan Tirza bisa Anda informasikan terkait tarian yang digunakan untuk kolosal ini ya, dari suku mana saja? Baik, untuk tarian yang digunakan ini merupakan tarian yang campur, artinya menggunakan dari suku Asmat, Sarerai, Tabi, hingga Kepala Burung. Dan ini memang suatu kolaborasi yang memang selalu dilakukan oleh tarian kolosal di Papua. Karena selain untuk menunjukkan suku adat yang ada di Papua, dan juga ini menunjukkan budaya dari Papua tersendiri, sehingga memang tari-tarian ini tidak hanya berdasarkan tarian Asmat saja juga, melainkan dari Sererai, Tanah Tabi, dan juga tempat-tempat lainnya yang ada di Provinsi Papua tentunya. Dan selain itu juga, terkait dengan tarian-tarian ini memang secara garis besar akan dilaksanakan untuk event-event tertentu, bahkan acara-acara perlombaan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk tarian kolosal, dan juga tarian-tarian ini akan selalu digunakan apabila ada event seperti Pekan Olahraga Nasional juga yang akan berlangsung beberapa waktu lagi. Dan juga dari tarian-tarian ini selain memperkenalkan budaya seperti yang tadi setelah saya jelaskan, tarian-tarian ini juga menunjukkan ciri khas atau keberagaman dari orang asli Papua, dan di mana bisa dilihat di layar kaca kita bahwa anak-anak Papua begitu antusias dalam melakukan tarian-tarian ini. Selain untuk memperkenalkan daerah juga, ini menunjukkan cita dan ras asli Papua. Seperti itu deh ya. Oke, lalu apakah nanti akan ada tarian lain yang ditampilkan selain tarian kolosal yang campuran dari beberapa daerah ini untuk menyambut PON? Tirza. Baik, untuk Pekan Olahraga ini juga tentunya mereka tidak hanya akan menampilkan tarian kolosal saja, melainkan beberapa tarian seperti tarian penyambutan dan beberapa tarian lainnya dari sanggar-sanggar yang sudah dipilih oleh Kota Jayapura maupun dari Kabupaten Kota Jayapura juga. Dan selain itu juga untuk persiapan penari juga ketika untuk penyambutan ada beberapa tim yang sudah dibagikan. Dan memang itu sedikit istilahnya informasi yang diberikan memang terbatas karena ingin seperti memberikan kejutan bagi masyarakat setempat terkait dengan berapa banyak jumlah dan juga tarian-tarian seperti apa. Yang pastinya tarian yang akan ditampilkan oleh Kabupaten Kota Jayapura maupun Kota Jayapura sendiri dan klaster-klaster lainnya yang nanti akan dilaksanakan Pekan Olahraga juga, bahwa ini akan menunjukkan sesuatu yang berbeda dari Pekan Olahraga biasanya. Dan selain untuk penyambutan seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada tarian-tarian khusus yang memang disiapkan oleh berbagai macam sanggar, dan itu memang sudah masuk kualifikasi dari setiap hal yang dipilih oleh PB PON di Papua. Oke, Tirza tadi Anda sebutkan ada klaster-klaster lainnya juga ya nanti. Lalu untuk jumlah relawan yang dibagi masing-masing ada berapa, Tirza? Baik, dari informasi yang kami dapatkan untuk relawan baik untuk Mimika, itu terdapat 100 orang relawan yang akan menari pada saat Pekan Olahraga nantinya. Dan juga untuk klaster untuk di daerah Merauke sendiri, itu terdapat 100 orang. Dan untuk klaster Kabupaten Jayapura terdapat 200 orang. Jadi memang untuk 200 orang ini terdapat di klaster Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura, sehingga yang akan tampil di Kabupaten dan juga Kota Jayapura sebanyak 400 orang. Sedangkan untuk Mimika dan juga Merauke sebanyak 200 orang, 100 di setiap daerahnya. Baik, Tribuners, tadi rekan Tirza juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Koordinator PB PON Bidang Sosial Budaya Provinsi Papua, Septinusa, dan juga Enrico Yori Kondologit, selaku Koordinator Pemeran dan Pementasan Bidang Sosial Budaya. Berikut liputan lengkapnya. Satu gerak yang dimiliki oleh suku-suku di Papua, baik itu dari Asmat, baik itu dari Sairiri, baik itu dari Tabi, bahkan juga dari Kepala Burung di Domberai dan Memberai, untuk ditampilkan dalam durasi waktu yang cukup pendek, sehingga menjadi suatu menarik untuk dipertunjukkan. Nah, salah satu perbedaannya juga kalau tari tradisi itu secara koreografi tidak bisa ditampilkan campur-campur begitu, karena dari dulu koreografinya begitu sampai kapanpun tetap begitu. Tapi kalau tarian kreasi itu bisa digabungkan dengan koreografi yang menarik karena dia ada pada seni pertunjukan. Nah, anak-anak di belakang yang kolosal
itu memang adalah tarian yang ditarikan dengan jumlah banyak orang. Nah, jadi seperti mereka menari tarian Asmat, tapi dengan gerakan yang sama, tapi dengan jumlah yang banyak. Lalu kalau tarian kelompok untuk penyambut. Ya baik, dari Sosbud memang kami sudah bikin perencanaan, lalu kemudian ini melalui Pak Koordinator ini Pak Riko, mereka kita rekrut ya. Jadi rekrut ini penari ya. Penari ini direkrut dengan ada penari, kemudian ada juga tim yang mereka yang disebut ambasador ya. Ini untuk beberapa kegiatan yang berbeda-beda tapi ada dalam bidang Sosbud. Nah ini yang penari ini ada yang untuk tari kolosal, terus ada mereka yang nanti ada di grup nanti menari di tempat akomodasi. Jadi hotel-hotel nanti ada kita punya panggung seperti itu, kecil nanti dibuat atau mungkin juga bisa nanti mereka menari di situ. Tapi dengan juga di